Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengaruh kebudayaan India di bidang ilmu pengetahuan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Absen 9, Catur Derajat Agung. Absen 19, Isme Catur. Absen 33, Syawalia Anjani. Absen 35, Trisnanda Bagus. Dan absen 36, Wafaduha. Pengaruh kebudayaan India terhadap corak hidup masyarakat di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis membuat Indonesia sering dikunjungi oleh bangsa lain untuk melakukan perdagangan. Salah satunya India. Para pedagang India tersebut melakukan interaksi dengan penduduk setempat. Sejak itulah, sedikit demi sedikit, pengaruh India mulai masuk ke wilayah Indonesia dan terus berkembang sampai saat ini. Masuknya kebudayaan India menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Pengaruh kebudayaan India di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu bangunan candi. Arsitektur atau seni bangunan ala masa India juga bertahan hingga kini. Meski tampilannya tidak lagi identik dengan bangunan Hindu-Buddha atau candi asli dari India, tetapi pengaruh Hindu-Buddha tersebut membuat arsitektur bangunan yang ada di India menjadi khas. Ciri khas arsitektur candi adalah 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan kaki. Ketiga bagian ini melambangkan Triloka atau 3 dunia, yaitu Purloka, dunia manusia, Buvarloka, dunia orang-orang yang tersucikan, dan Svarloka, dunia para dewa. Bagian yang paling atas atau disebut dengan Svarloka yaitu bagian candi yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Bagian tengah atau Buvarloka merupakan bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Kemudian yang paling bawah adalah Buvarloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Pengaruh sistem 3 tahap kehidupan spiritual manusia bertahan cukup lama. Bahkan ia banyak diadaptasi oleh bangunan-bangunan yang dibangun pada masa yang lebih baru. Bangunan-bangunan yang memiliki ciri seperti ini beranjak dari bangunan sakral, semisal masjid, maupun bangunan profan, semisal Gedung Sate di Bandung. Contoh lainnya yaitu Masjid Kudus yang mempertahankan pola arsitektur Hindu. Yang kedua yaitu tata kota Majapat. Sistem Majapat adalah suatu cara yang didasarkan pada jumlah 4 dan pusat pemerintahan terletak di tengah-tengah wilayah yang dikuasainya. Di bagian selatan yaitu pusat pemerintahan, dengan bupati menjalankan tugasnya. Di sebelah utara yaitu pasar, sebagai tempat bertemunya para kaula dan tempat roda ekonomi berjalan. Di sebelah barat yaitu tempat ibadah atau masjid, sehingga bupati beserta segenap pamong prajanya diharapkan tidak melupakan urusan keagamaan. Di sebelah timur terdapat bangunan yang berfungsi sebagai penjara untuk menghukum aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kalender Saka. Kalender Saka yaitu perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka. Menurut perhitungan tahun Saka sama dengan 365 hari, dan perbedaan tahun Saka dengan Masehi adalah 78 tahun. Sebagai contoh, misalnya tahun Saka 654, maka tahun Masehinya 654 ditambah 78 sama dengan 732 Masehi. Namun kalender Saka yang dipergunakan dimodifikasi oleh beberapa suku bangsa, terutama suku Jawa dan Bali. Di Jawa dan Bali, kalender Saka ditambahi dengan cara penanggalan lokal. Setelah agama Islam masuk, di Mataram oleh Sultan Agung diperkenalkan kalender Jawa Islam, yang merupakan perpaduan antara kalender Islam dan kalender Saka. Di Bali, kalender Saka yang telah ditambahi unsur-unsur lokal yang dipakai sampai sekarang. Kesimpulannya, walaupun India datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha,
Namun berkembangnya kebudayaan India menambah keanekaragaman budaya di Indonesia. Kebudayaan India mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita sebagai generasi muda hendaknya melestarikan budaya dan peninggalan sejarah dan mampu memfilter kebudayaan asing, sehingga kebudayaan Indonesia itu sendiri tidak hilang. Selain itu, hendaknya kita mampu menerapkan nilai-nilai budaya yang positif agar bangsa kita menjadi bangsa yang berkarakter. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.